Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The Next Professor. Ketemu lagi dengan saya, Suardi, pada channel saya, Suardi The Next Professor. Pada video kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana membuat suatu rumusan masalah. Hal ini saya buat karena ada fenomena yang saya temukan di lapangan. Ada mahasiswa yang membuat suatu rumusan masalah dalam proposal penelitiannya, baik mahasiswa S1, sarjana, mahasiswa S2 atau magister, bahkan mahasiswa S3, doktor yang berusaha menyusun rumusan masalah dalam karya ilmiahnya masing-masing, namun tidak mencerminkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan berusaha berbicara membahas terkait dengan bagaimana sesungguhnya rumusan masalah yang ideal sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Ketika kita melihat kerangka kualifikasi nasional Indonesia, kemampuan kerja antara S1, S2, dan S3 itu sesungguhnya berbeda. Tataran S1 ada 4 kata kuncinya, yaitu mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan iptek. Untuk S2, menyelesaikan masalah dan mengembangkan teori atau iptek. Untuk tataran S3 juga 2, menyelesaikan masalah, memperdalam teori atau perluasan teori atau menghasilkan suatu teori yang baru. Kemampuan kerja ini substansinya untuk mencapai suatu aspek pengetahuan yang berbeda antara S1 dan S2. Kalau S1 minimal dia hanya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan keterampilan tersebut secara mendalam. Juga kalau tataran S2 menguasai teori, juga teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Kalau S3 menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Sehingga ketika kita membuat rumusan masalah harusnya sesuai dengan kemampuan kerja dan pengetahuan sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kita coba lihat, kita buat suatu contoh rumusan masalah yang sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa inti rumusan masalah yang selalu kita ketahui, selalu kita dapatkan ketika kita bimbingan dengan dosen pembimbing adalah rumusan masalah harus dibuat berdasarkan masalah yang dijelaskan di latar belakang. Namun, jarang bahwa ada yang kita temui bahwa rumusan masalah itu juga memperhatikan terkait dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi seharusnya rumusan masalah itu juga harus sesuai dengan standar kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Coba kita lihat, misalkan ada rumusan masalah seperti ini, misalkan kita buat, yang saya berusaha buat, ini misalkan rumusan masalah untuk S1 atau level sarjana. Apakah faktor penyebab aktor sekolah negeri, pemerintah, masyarakat melakukan kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta di Kecamatan Bisep, Kabupaten Bantaeng? Maka sesungguhnya rumusan masalah ini adalah rumusan masalah yang berusaha untuk melakukan pengkajian atau mengkaji apa faktor penyebabnya. Ketika kita lihat kerangka kualifikasi kemampuan kerja S1, kata mengkaji, kata kunci mengkaji itu ada pada level S1, sehingga ini memang cocok untuk rumusan masalah untuk level S1. 2, misalkan bagaimana cara kontestasi wacana melalui stereotip yang dilakukan oleh aktor sekolah negeri, pemerintah, masyarakat kepada siswa sekolah swasta di Kecamatan Bisep, Kabupaten Bantaeng. Maka sesungguhnya rumusan masalah ini berusaha untuk bagaimana mengaplikasikan cara kontestasi itu seperti apa terjadi melalui stereotip. Sehingga mengaplikasikan pun ada dalam tataran kemampuan kerja level S1. Misalkan rumusan masalahnya ada 3, bagaimana bentuk desain pemberdayaan untuk siswa sekolah swasta di Kecamatan Bisep, Kabupaten Bantaeng, karena dia berusaha membuat suatu bentuk desain, bentuk konsep, bentuk bentuk yang lain misalkan, maka berusaha
sebenarnya sesungguhnya rumusan masalah itu adalah rumusan masalah yang berusaha untuk, ketika kita lihat kerangka kualifikasi nasional kemampuan kerja, maka sesungguhnya membuat desain pun ada dalam kemampuan kerja level S1. Sehingga ketika kita lihat rumusan masalah seperti ini, kita perhatikan mulai rumusan masalah 1, 2, dan 3, maka sesungguhnya rumusan masalah ini sudah sesuai dengan standar kualifikasi nasional Indonesia. Sehingga intinya ketika Anda mahasiswa S1 atau sarjana mau membuat skripsi, dalam rumusan masalahnya ada 4 kata kunci yang harus Anda perhatikan. Itu yang pertama adalah mengaplikasikan, yang kedua adalah mengkaji, yang ketiga adalah membuat desain, yang keempat adalah memanfaatkan iptek. Kalau contoh yang saya berikan baru-baru, rumusan masalah, ini hanya 3 kemampuan kerja yang saya berikan contohnya: mengkaji, mengaplikasikan, dan membuat desain. Pertanyaannya kemudian, apakah harus semuanya ada dalam rumusan masalah kita dalam membuat skripsi? Jawabannya adalah seharusnya begitu, seharusnya ada semua. Namun jika mungkin keterbatasan dalam hal akses, tenaga, biaya, dan waktu dalam penelitian, minimal salah satu kemampuan kerja ini ada tergambar di rumusan masalah skripsi yang Anda buat. Misalkan rumusan masalah yang mencerminkan mengaplikasikan, mencerminkan mengkaji, mencerminkan membuat desain, dan memanfaatkan teori. Itu untuk level S1. Sekarang level S2 ada 2 kata kunci umumnya. Tapi sebelum kita ke S2, kita lihat bahwa aspek pengetahuan di level S1 menguasai konsep teoritis. Maka sehingga di rumusan masalah ini, ketika kita berusaha menjawab ketiga rumusan masalah ini, maka sesungguhnya kita sudah bisa menguasai konsep teoritis pada bidang ilmu yang kita geluti, apapun bidang ilmu Anda. Kita masuk pada tataran S2. Tataran S2 kata kunci kemampuan kerjanya adalah menyelesaikan masalah dan mengembangkan teori. Saya sudah buat contohnya rumusan masalah terkait dengan mengembangkan teori dan menyelesaikan masalah. Untuk tataran S2 atau magister, hampir sama kata-katanya di tataran S1 rumusan masalah yang tadi, namun katanya substansinya berbeda. Pertama, misalkan ada suatu rumusan masalah yang berbicara bagaimana kontestasi wacana melalui stereotip melahirkan kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta di Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantai. Maka sesungguhnya rumusan masalah ini berusaha untuk mengembangkan suatu teori, karena teorinya sudah ada terkait dengan kontestasi wacana, namun belum menceritakan bagaimana kontestasi wacana itu bisa terjadi melalui stereotip. Jadi sesungguhnya rumusan masalah seperti ini adalah rumusan masalah yang berusaha untuk mengembangkan suatu teori. Jadi berbeda dengan level S1, karena level S1 itu hanya untuk menggunakan atau memanfaatkan teori. Sedangkan level S2 itu harusnya bukan hanya menguasai teorinya, namun bagaimana teori itu dapat diaplikasikan. Sehingga kemampuan kerjanya itu adalah mengembangkan suatu teori. Yang kedua adalah bagaimana solusi pemberdayaan untuk siswa sekolah swasta agar tidak mendapatkan kekerasan simbolik di Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantai. Maka sesungguhnya rumusan masalah seperti ini adalah rumusan masalah yang berusaha untuk menyelesaikan suatu masalah, karena dia bertanya bagaimana solusinya, berusaha mengkaji bagaimana solusinya. Maka substansinya kemampuan kerja yang ingin dicapai adalah menyelesaikan masalah. Ketika kita lihat kedua rumusan masalah ini, maka sudah sesuai dengan standar kualifikasi nasional Indonesia. Pertanyaannya sama dengan yang tadi, apakah bisa semuanya ada dalam rumusan masalah kita? Maka baiknya seperti itu. Namun jika
tidak bisa juga semuanya, minimal salah satu. Indikator kemampuan kerja ini nampak tergambarkan pada rumusan masalah yang Anda buat. Apakah mengembangkan suatu teori atau menyelesaikan suatu masalah. Itu adalah rumusan masalah pada level S1, S2 maksud saya, magister. Sekarang level S3, kita lihat kemampuan kerja yang harus dicapai adalah sama-sama ini level S1 menyelesaikan masalah, level S2 maksud saya menyelesaikan masalah dengan level S3. Namun perbedaannya di sini, kalau di level S2 dia mengembangkan teori, kalau di sini level S3 dia berusaha memperdalam teori dan menghasilkan suatu teori baru atau perluasan teori. Dan tambahannya lagi, kalau di sini di S2 hanya mengaplikasikan suatu teori atau dan mengembangkan suatu teori, kalau di level S3 berusaha untuk menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan yang Anda geluti. Saya berikan satu contoh rumusan masalahnya. Misalkan ada rumusan masalah saya buat meskipun sama dengan contoh di rumusan masalah S1 dan S2, namun substansinya berbeda. Misalkan ada rumusan masalah mengapa aktor sekolah negeri, pemerintah, masyarakat melakukan kekerasan simbolik terhadap siswa sekolah swasta di Kecamatan Bisap, Kabupaten Bantaeng. Maka substansi daripada rumusan masalah ini karena dia berusaha untuk melakukan pendalaman suatu teori. Pendalaman suatu teori terkait dengan suatu kekerasan simbolik, apa yang menjadi substansi, menjadi dasar terjadinya suatu kekerasan simbolik. Nah, dalam filosofi keilmuan, anggaplah bidang studi sosiologi, maka ini disebut dengan ontologi keilmuan sosiologi. Sehingga rumusan masalah seperti ini sudah ada aspek kemampuan kerja sesuai dengan standar KKNI yang berlaku di Indonesia, dan sudah ada aspek filosofi keilmuan bidang studi kita. Yang kedua, misalkan bagaimana mekanisme kekerasan simbolik dalam kontestasi wacana melalui stereotip yang dilakukan oleh aktor sekolah negeri, pemerintah, dan masyarakat kepada siswa sekolah swasta di Kecamatan Bisap, Kabupaten Bantaeng. Maka sesungguhnya ketika dia berbicara tentang mekanisme kekerasan simbolik, maka sesungguhnya dalam kontestasi wacana melalui stereotip, maka sesungguhnya rumusan masalah seperti ini berusaha untuk menghasilkan suatu teori baru dalam hal kekerasan simbolik, dalam hal juga kontestasi wacana melalui suatu stereotip. Jadi rumusan masalah ini berusaha untuk menghasilkan suatu teori baru. Teori baru yang berusaha dihasilkan adalah kekerasan simbolik melalui stereotip dan kontestasi wacana yang melahirkan suatu dialektika wacana. Ini menghasilkan suatu teori berdasarkan standar KKNI. Secara filosofi keilmuan, maka ini disebut dengan epistemologi keilmuan sosiologi. Karena berbicara tentang cara, mekanisme, itu adalah aspek epistemologi dalam filosofi keilmuan. Yang ketiga adalah bagaimana desain pemberdayaan untuk siswa sekolah swasta di Kecamatan Bisap, Kabupaten Bantaeng agar tidak mendapatkan kekerasan simbolik dari aktor sekolah negeri, pemerintah, dan masyarakat. Maka sesungguhnya rumusan masalah ini berusaha menyelesaikan suatu masalah, sama dengan rumusan masalah di tataran S2 atau magister, sama-sama juga menyelesaikan masalah, karena kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu S2 dan S3 juga memang sama-sama menyelesaikan masalah. Cuma perbedaannya di sini, di tataran S3 atau doktor, pada bagian rumusan masalah, penyelesaian masalah, itu juga harus nampak aspek aksiologi. Aksiologinya adalah kebermanfaatan untuk masyarakat atau elemen masyarakat yang berusaha kita teliti dan ada manfaatnya untuk mereka. Kalau kita lihat rumusan masalah ini, maka sesungguhnya rumusan masalah ini ada aspek aksiologisnya karena berusaha membuat desain, dan desain itu yang nanti digunakan untuk melakukan suatu pemberdayaan untuk masyarakat agar masyarakat tidak lagi mendapatkan kekerasan simbolik. Sehingga disitulah aspek aksiologinya, di situ ada value-nya, ada kebermanfaatannya untuk masyarakat.
Sehingga ketika kita lihat ketiga rumusan masalah ini, maka sesungguhnya ketiga rumusan masalah ini sudah sesuai dengan standar KKNI karena sudah ada pendalaman teorinya, sudah ada menghasilkan suatu teori, dan sudah ada menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, juga rumusan masalah ini sudah berbasis filosofi keilmuan karena sudah ada aspek ontologinya, sudah ada aspek epistemologinya, dan sudah ada aspek aksiologinya. Pertanyaannya seperti sama dengan S1, S2, dan S3. Apakah bisa semuanya harus ada ataukah harus ada semua? Seharusnya ada semua. Harusnya ada semua aspek ontologinya, ada aspek epistemologinya, dan ada aspek aksiologinya. Namun kalau misalkan standar KKNI-nya ketika tidak mampu semua aspek kemampuan kerja berdasarkan standar KKNI, minimal salah satu di antara kemampuan kerja sesuai dengan standar KKNI itu nampak pada rumusan masalah yang Anda buat. Apakah itu pendalaman teori, atau menghasilkan suatu teori, atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, seperti itulah salah satu contoh membuat suatu rumusan masalah sesuai dengan standar KKNI atau biasa disebut dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Saya ulangi, ketika Anda membuat suatu skripsi, tesis maupun disertasi, maka perhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia agar Anda bisa menjadi sarjana yang maksimalis, magister yang maksimalis, dan doktor yang maksimalis dengan memperhatikan kemampuan kerja dan pengetahuan yang harus dicapai berdasarkan tingkatan level jenjang studi, apakah S1, apakah S2, dan S3. Saya pikir seperti itu penjelasan saya terkait dengan bagaimana membuat suatu rumusan masalah, bukan hanya berdasarkan latar belakang masalah yang Anda jelaskan, namun itu juga harus disesuaikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi mahasiswa yang sementara penyelesaian studi, baik S1, sarjana, S2, magister, maupun S3, doktor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi